Kolaka Timur, Wakil Bupati Konawe, Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara. Cor labutnya, tapi cornya ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu 6 September 2014, saya Gubernur Sulawesi Tenggara dengan resmi meresmikan penggunaan jembatan Sungai Konawe Hulu yang menghubungkan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Latoma tua yang kita tidur patasman, ya. Messi, ya itu saya jalan kaki. Pak Dandren, Latoma ya. Malam itu karena mobil saya Hartop sudah pakai derek, tidak bisa berdiri, tidak bisa manjat karena licin. Saya harus berjalan kaki. Ini kejadian 8 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara jangan berpikir jadi gubernur itu otomatis. Ada sebuah perjuangan, tantangan yang berat. Saya jalan di malam hari gelap gelita. Center saya adalah jari tangan ini, jadi kondiso. Orang tua bilang pakai kondiso. Jadi kita menerawang dengan insting. Karena ada semangat perjuangan di dalamnya. Jembatan ini tentu memang di satu sisi efek negatifnya kepada saudara-saudara kita yang waktu itu membuat pincara, karena lapangan kerja untuk pincara hilang. Buat dia sendiri, tugas pemerintah dan kita adalah bagaimana memberikan pemikiran untuk solusi lain setelah pincara itu tidak lagi dimanfaatkan. Tetapi peningkatan kapasitas ekonomi di daerah ini akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Aksesibilitas transportasi atau konektivitas antara ruas-ruas atau daerah-daerah pusat produksi dengan pasar akan terbuka lancar. Transportasi juga akan makin meningkat. Kecenderungan dan keinginan orang untuk berinvestasi di fasilitas transportasi pun juga akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Inilah dampak-dampak positif yang kita dapatkan dari pembangunan jembatan di Ulu Iwoy ini. Ada yang pernah mengatakan atau menanyakan kepada saya, pertanyaan itu cenderung kritikan sebetulnya dari teman-teman media. Katanya ada pertanyaan masyarakat, kok pemerintah membuat jembatan di sana sementara orang yang lewat di sana masih kurang. Orang akan kurang lewat di satu tempat kalau memang transportasinya atau jalan atau ruas yang menghubungkan tempat itu ya belum terbangun. Dengan sendirinya orang tidak akan mungkin lewat di situ. Jadi jangan selalu berpikir nanti lintasan jalannya itu harus di atas frekuensi tertentu baru kita membangun. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipertimbangkan karena
faktor strategi kita untuk merangsang terjadinya pertumbuhan. Kita bangun sekarang, dengan sendirinya tumbuh transportasi, tumbuh mobilitas. Dengan tumbuhnya transportasi mobilitas, tentu ekonomi akan makin meningkat. Kalau kita bicara bagaimana membangun jalan, kita selesaikan jembatannya dulu. Tahun ini melalui PIP juga, poros Abuki menuju Ulu Iwoi ini, ya kita ada alokasikan lagi 10 miliar untuk pembangunan jalannya. Tadi camat Ulu Iwoi ya menyampaikan pada saya, Pak, masih ada satu jembatan yang panjangnya kurang lebih 60 meter yang kalau banjir, ya, jembatan apa? Sanggona? Tawanga? Pak Saidin? Nanti coba dilihat yang Tawanga itu. Tapi Pak Camat ganti statementnya kalau berhadapan dengan gubernur. Tadi beliau mengatakan sia-sia itu Pak yang panjang kalau tidak diselesaikan yang pendek. Jangan pakai kata sia-sia. Syukuri apa yang ada, dan ini adalah yang terbesar. Bahasanya yang benar adalah, Pak, masih ada yang harus dilanjutkan. Apa itu? Di sana kalau banjir juga tidak bisa digunakan, Pak. Masih rentetan atau rangkaian dari jembatan ini, ya. Untung saya bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa dikasih kata-kata begitu tersinggung, ya. Jadi seolah mengecilkan apa yang sudah ada, ya. Jadi kita akan teruskan pembangunan jalan ini mulai dari Abuki, Unaha, Latomaya. Saya lupa ini susunan kampung karena sebenarnya kampung tua ke kampung baru, kadang-kadang penamaannya sama. Ya, ini kita akan rampungkan sampai dengan ke Ulu Iwoi, Latoma tua yang kita tidur Patasman, ya. Wesi, ya itu saya jalan kaki Pak Dandren, Latomaya. Malam itu karena mobil saya hardtop sudah pakai derek, tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa manjat karena licin, saya harus berjalan kaki. Ini kejadian 8 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara jangan berpikir jadi gubernur itu otomatis ada sebuah perjuangan, tantangan yang berat. Saya jalan di malam hari gelap gelita, center saya adalah jari tangan ini, jadi kondiso. Orang tua bilang pakai kondiso, jadi kita menerawang dengan insting, ya. Nah, ini akan kita teruskan, kemudian dari jembatan ini kita akan lanjutkan sampai dengan seterusnya di WSI, ya. Nah, memang dulu ruas ini ruas kabupaten. Oleh karena itu menjadi tugas Pemda Kabupaten untuk segera mengusulkan ke PU provinsi agar statusnya dirubah menjadi strategis provinsi. Kita juga sekarang sedang memperjuangkan dan alhamdulillah sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk kita hubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton, ya, sebuah konstruksi jembatan yang kurang lebih seperti jembatan yang pernah kita lihat di Australia, ya, itu bentangnya 1,2 km, jadi tidak ada sama sekali tiang, ya, ada cable stay di situ, nanti lebar, nanti kapal akan lewat di bawah.